kami hati yang memberontak atas firman. Amin. Dalam nama Yesus. Dengaran akan Engkau Bapa. Berikan hati setiap kami, urapi dan penuhi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang kami miliki di dunia ini semua sia-sia. Kami percaya hanya bersama-Mu lah ada kedamaian dan ketenangan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekalnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom buat kami yang hormat semua juga. Ya, kita sebenarnya sering japrian dan kita buat janji buat ketemuan. Tapi kita percaya bahwa setiap apapun rencana kita, rencana Tuhan lah yang terjadi. Amin. Ibu bilang kita nanti mau ketemuan, terus nanti kalau ada acara dopu, saya juga boleh nanti sometimes diundang, kata beliau begitu. Makanya tadi saya amazing sekali ketemunya di sini. Nice to meet you, for both of you. Thank you udah dateng. Ya, buat Lily juga terima kasih sudah memberikan hari yang berharganya untuk ada di dalam pelataran Tuhan. Amin. Saya sampaikan pesan firman saya sebagaimana saya merasa diberkati dengan kesaksian Ibu Mona barusan, itu masuk di dalam pesan firman yang akan saya sampaikan saat ini, bahwasannya apapun yang menjadi kendala atau halangan kita ingin berbuat baik, membangun sesuatu yang baik, iblis tidak suka. Pasti Ibu Mona, waduh, tapi kan saya cuma mertua, tapi kan anak saya sudah punya suami, tapi kan pasti ada seperti itu. Apalagi mungkin sometimes harus tinggal di rumah anak, bukan begitu ya Bu ya? Nah, tetapi karena Ibu Mona rohnya kuat di dalam Tuhan, mengasihi dengan dasar kasih dan firman serta kebenaran Tuhan, maka Ibu Mona tidak ada sama sekali keraguan untuk mendidik tadi. Kita dengar sendiri ya, mendidik cucu terkasih, mengajarkan doa, membimbing dengan baik, dengan menantunya juga begitu luar biasa. Akhirnya nggak kayak mantu dan mertua, saya dengar seperti kayak jadi anak dan orang tua ya Bu. Jadi seperti itu. Dari semua kesaksian yang saya bisa ambil dalam kesaksian Ibu Mona adalah ketika kita melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih, ketulusan, tidak ada motivasi secara pribadi, maka Roh Kuduslah yang bekerja atas semua itu. Kembali saya mendengar kesaksian dari saudara terkasih kita, Ibu Lili. Saya mengesampingkan bagaimana beliau bisa bicara atau tidak bisa bicara, tapi saya tahu she have a good heart, hati dia baik. Kita mengabaikan bagaimana dia harus berbicara, dan harus diingat bahwa di dalam kerohanian tidak ada kata saingan. Saudara yang baik itu saling merangkul, saudara yang baik itu saling menopang. Berbahagialah melihat saudara kita sukses. Ketika pun melebihi dari kita, artinya kita mendidik dia secara sukses. Kalau kamu berteman dengan seseorang dan temanmu itu terpuruk, jatuh, dan akhirnya bahkan menjauh meninggalkan Tuhan Yesus, artinya kamu gagal. Tapi ketika kamu berteman, kamu bisa mengimpartasikan persahabatan. Ketika dia berbuat salah, kita kasih tahu. Ketika dia dalam keadaan yang berbalik daripada Tuhan, kita merangkul. Tidak menghakimi ya. Saya selalu bilang bahwasannya ketika kita menegur seseorang itu tidak dengan cara menghakimi, tetapi menegurlah dengan penuh kasih. Merangkullah dia dengan penuh kasih. Ketika dia berbuka, datang, perhatian, tidak tersekat oleh jarak, karena sekarang ada handphone ya Bu. Ada saya sama Ibu Mona lancar kok ketika Ibu di ALC gitu loh. Nah seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ada satu hal lagi sebelum saya masuk pesan firman adalah jangan sekali-kali kalau niatan dan muatannya curhat, sebaiknya tidak sama teman. Kenapa? Karena teman selagi mungkin matching atau menguntungkan, dia yes, dia love, dia the best. Tapi di luar itu ada kendala sedikit aja, mulai disusupi oleh iblis. Si A
dengan si B dengan si C, si D. Lingkarannya circle-nya gitu Bu, ujung-ujungnya nyampe lagi. Tuh. Nah, jadi yang harus diingat tidak ada lain-lain yaitu curhatnya cuma dua. Satu dengan hamba Tuhan yang memang diurapi Tuhan untuk membimbing atau memang ada di dalam penggembalaannya mereka. Nah, kedua ya, tapi ini yang utama sih sebenarnya bukan kedua, yang utama. Cuman kan manusia cenderung gini loh Bu, cenderung kalau lagi bergumul tuh pengennya yang kelihatan dulu kan gitu. Tapi sebenarnya ini yang utama susunan. Yang utama deeper with God. Bersujud sama Tuhan, nangis sama Dia, mau guling-gulingan sama Dia nggak apa-apa, mau kamu keluar ingus, mau kamu ke air mata nggak usah ditahan. Oh saudari, di dalam kandungan ibumu Dia yang tahu, Dia mengizinkan kamu hadir. Habis-habisan sama Tuhan. Saya pernah mengalami, mau saya marah sama Tuhan, mau saya seperti apa sama Tuhan, Dia Bapa, Dia tahu kedalaman hati kita. Dia yang tidak akan pernah melukai hati kita dalam keadaan apapun. Contoh, ketika pun kita berbuat salah, enggak langsung digambar, ceplak, enggak begitu. Ketika pun kita dalam keadaan yang memang iman yang rapuh, Dia enggak mungkin memberitahu kita dengan cara yang kasar atau arogan, karena Dia Tuhan Yesus yang lembut. Tapi kan kalau emak temen seperti tadi Ibu Mona katakan, kita harus jaga perkataan, harus jaga segala sesuatu. Tadi Ibu Mona begitu baik memberitahukan bahwasannya tolong dimaklumin Bu Lili bla bla bla. Itu hati yang memiliki pengembalaan yang hebat. Artinya dia tahu takutnya dengan gaya Ibu Lili ada orang yang nggak kenal tersinggung gitu. Makanya dia combine, dia bilang, oh ya saya mau tambahkan. Nah itu artinya persahabatan yang baik. Tetapi bukan berarti saya gini, oh berarti Mami ngelarang kita curhat. Tidak seperti itu. Alangkah lebih baik kita kalau mau curhat sama Tuhan, sama hamba Tuhan yang diurapi. Pun kalaupun sama sahabat, cobalah tolong dulu minta hikmat Tuhan. Bapak, aku mau datang saat ini ke rumah Ibu Mona misalnya. Bila kau mengizinkan, aku akan berfellowship, biar kehendak-Mu yang terjadi. Karena kita lihat, kalau misalnya Tuhan tidak mengizinkan, saya aja nih kadang-kadang udah siap berangkat, udah siap pergi dengan hikmat manusia, everything is fine gitu loh. Tapi ada-ada aja. Kita jangan marah, itu artinya tanda Tuhan. Gitu. Nah, demikian pula di dalam persahabatan. Tetapi dari semua itu, mau teman yang seperti apapun, kita tetap harus mengasihi. Karena bukan tugas kita menghakimi mereka. Gitu loh, karena kita juga belum jadi pribadi yang sempurna. Jadi jangan misalnya si Anu tuh. Enggak. Saya tiap hari mereminder diri saya, karena saya tahu ketika kita baik bukan buat Tuhan. Tuhan mau lu baik, mau nggak baik, ya dia udah jadi Tuhan gitu loh. Tapi Dia bahagia, berkenan kalau ada semua orang-orang yang sudah diselamatkannya mau berjalan bersama Dia, bersekutu sama Dia. Tapi kalau arti di dalam sejatinya kamu mau baik, kamu mau masuk neraka, ya bukan urusan Tuhan lagi. Tugasku sudah selesai, Tuhan bilang loh. Aku sudah menyelamatkan kalian semua dari kebinasaan. Nah, kamu mau ambil buah berkat itu, keselamatan atau enggak, is a free will, pilihan bebas. Gitu. Jadi ingat baik, seperti tadi, di dalam kerohanian tidak ada saingan, bahwa di dalam kerohanian kalau bisa tidak curhat sama teman, curhat sama Tuhan dan hamba Tuhan yang diurapi. Gitu, pakai hikmat Tuhan seperti itu. Kenapa? Untuk menutup pintu celah iblis dalam hal-hal yang ada aja dibuat ketersinggungan. Salah logat tadi Ibu Mona bilang bisa jadi tersinggung. Salah ucap bisa jadi tersinggung. Salah ketik typo bisa jadi kesinggung. Padahal kalau face to face gini kelihatan logatnya ya Bu, bercanda atau enggak. Tapi kalau di WhatsApp kan kaku ya, nanti jadi kesinggung. Jadi banyak hal-hal yang iblis itu mengambil celah untuk memporak-porandakan tubuh anak-anak Kristus Yesus. Misalnya dilihat dopu lagi dipakai Tuhan, nggak suka. Ada berbagai-bagai iblis kasih cara buat harus hancur. Saya berkali-kali bahkan saya sharing, saya selalu bilang bahwa saya bukan siapa-siapa di dopu.
Saya bukan milik Dopu dan saya tidak menjabat apapun di Dopu. Bahkan saya bersaksi demikian ya Bu ya sama Ibu Nana. Jadi saya hanya diminta baik oleh Ibu Ketua dan pengurus untuk mentor di Dopu, membimbing. Puji nama Tuhan, segala sesuatu yang baik dalam Tuhan tidak sia-sia. Ya, saya merangkul kembali, saya bukan orang yang sepenuhnya sudah baik. Tapi kalau saya mau berjalan dalam perkenanan Tuhan, saya mau kalian juga sama begitu. Karena pertempuran yang kita lawan itu roh. Roh yang ada dalam diri kita terikat dengan dua roh. Satu mau terikat Roh Kudus atau rohnya kuasa gelap. Kalau kita semakin hari semakin cinta Yesus, semakin hari semakin berjalan bersama Yesus, artinya roh kita terikat oleh Rohku. Mau ngomongin orang kayak nggak enak, kayak tremor di bibir. Sebenarnya hati udah kesel banget sama dia. Tapi ketika kita mau ngomongin orang, karena kita setiap hari berdaulat dalam nama Yesus, masuk dalam pelataran, membaca firman, angkat pujian, rasanya tremor di bibir. Kalaupun dilawan, gue saking kesel nih, kayaknya gue mau ngadu aja. Ada ketidaksejahteraan, benar nggak sih? Pasti ada ketidaksejahteraan, pasti feel guilty. Itu sesungguhnya kita orang baik. Kecuali kalau kita mau ngomongin orang, mau berbuat dosa, kita udah fine. Itu artinya sudah bebal, udah kebal. Harus hati-hati, harus banyak diinfus booster. Nah, jadi seperti itu. Saya minta di dalam tubuh anak-anak Tuhan didasari segala sesuatu oleh dasar firman kasih. Mari kita masuk di dalam Roma 12 ayat 9. Ya, kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Boleh Ibu Sap tolong bantu saya baca, silakan. Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Ya. Kita tahu bahwa ini firman bukan firmannya Ibu Sam, bukan firman Ibu Ratna, bukan firmannya pendeta manapun. Ini firman yang Tuhan siratkan untuk kita, bukan cuma untuk dibaca, didengar, dihafal, tapi untuk dilakukan. Kenapa Tuhan sudah menulis hendaklah kasih itu jangan berpura-pura? Karena kita tahu kalau kita menghadapi orang yang jahat, kita nggak perlu takut, betul Bu? Kita udah tahu dia jahat. Yang kita harus takut adalah menghadapi orang yang berpura-pura baik. It's a Judas kiss. Cium Yesus, tapi dia menjual Yesus. Rohnya Judas itu banyak. Saat sekarang ini saya beriman dalam tubuh anak-anak Tuhan yang berada di sini, baik dopu di luar dopu dalam nama Yesus, tidak ada seperti ini. Amin. Kalau satu dan lain hal ada kegeraman, kekesalan, kekecewaan, datang pada Tuhan. Saya banyak sumber-sumber orang yang gosip, ngomongin, meragukan itu PS dari mana, itu SH dari mana, segala macam. It's no problem. Bahkan terakhir Bu, saya ada diomongin gini, loh katanya gini nih Pak, saya sampai diomongin, saya pegang chatting sampai diomongin gini. Kalau misionaris itu sebenarnya katanya sama dengan kayak pendeta sesat, karena dia tidak ada pegangan denominasi. Harusnya dia ada GBI, GKI atau apa. Saya cuma santai tanya. Saya tanya sama kamu sebelum saya masuk aliran kamu. Saya mau tanya Tuhan Yesus alirannya apa? GBI, GKI atau apa? Atau apa sinodenya Tuhan Yesus? Denominasinya Tuhan. Kalau kamu bisa jawab, saya ikut kamu sekarang. Gak bisa jawab, saya ngeblokir Pak. Artinya jangan jadi Tuhan kecil, ya. Jangan jadi Tuhan kecil. Harus punya gereja. Oh Tuhan bilang gerejamu ada di hati. bukan berarti orang bergereja atau orang pendeta di gereja, bukan berarti seperti itu. Tapi ini jangan menghakimi orang, jangan menyesatkan orang. Saya cuma bilang Bu, saya cuma minta saran satu, saya kasih saran satu. Selagi firman yang dibawakan itu semua benar, dasar firmannya benar,
Dasar Alkitabnya benar. Terus masalahnya di mana? Dan yang terpenting Tuhan katakan, lihatlah buah-buah berkatnya. Kalau tidak ada buah berkatnya, lu cuma jago bicara seolah seperti jual jamu, pun orang lama-lama lihat. Benar nggak Pak Bu? Ya kan, lihat buah berkatnya, lihat dasar firman yang disampaikannya. Nggak karena punya denominasi, sinode atau apapun juga alirannya, terus langsung dibilang bahwa pendeta itu berarti sesat. Gitu. Sangat dangkal sekali ya sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita bicara sama anak sekarang, pendidikannya pasti kayak cucunya Bu Mona, pasti pendidikannya juga luar biasa. Sebenarnya kan lucu, nggak punya gereja, artinya nggak punya denominasi, disebut sesat, kan aneh gitu loh. Jadi menurut saya bilang loh, saya dipanggil di sana sini aja, kadang saya sampai bengong kok dipanggil di persekutuan Katolik Pak. Saya sampai bingung, tapi saya firman Tuhannya ini, saya bilang gini, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kan itu di persekutuannya ya Pak, bukan di gerejanya. Mereka begitu menikmati firman yang diberikan, dia bilang kita ada urapan. Saya nggak bilang saya hebat, saya nggak bilang saya siapa, tapi artinya kalau Tuhan melayakan, Tuhan yang berbicara lewat orang-orang yang diurapi. Maaf kata, kalaupun Tuhan mau pakai pelacur sekalipun, apa yang nggak bisa buat dia? Gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Maaf kata, kalau boleh kita lihat, gontok-gontokan terjadi itu malah di tubuh anak Tuhan. Gereja A sama gereja B jadi bertengkar. Bahkan almarhum suami saya memutuskan jadi misionaris karena beliau sebenarnya bagian keuangan di Indonesia, saya nggak usah sebut kode etik. Karena beliau mendoakan tetangganya yang lain denominasi, beliau di SP. Gitu. Itu dulu ya, lagi sama almarhum istri terkasih. Akhirnya dia memutuskan begini, padahal kan tetangga minta tolong doa. Salahnya di mana? Karena bukan denominasinya. Akhirnya ya sudah memutuskan dua-dua berpuasa, berdoa, akhirnya memutuskan jadi misionaris. Apa yang terjadi ketika beliau memutuskan dengan hati yang bersih, bukan dengan emosi, kebalik, malah jadi dipakai ke bangsa-bangsa lebih luas lagi kakinya. Jadi yang saya mau katakan adalah miliki hati yang tulus, tidak berpura-pura, tidak punya modus, mau ikut, mau berteman, mau dia kaya, mau dia cantik, mau dia siapapun, tenar atau enggak. Memiliki hati, kamu saudara saya. Kita satu DNA dalam Yesus Kristus, darah kita sama. Satu dan lain hal, misalnya ada ketersinggungan si A, gua dengar si A, si B, si C, nggak apa-apa, berlutut sama Tuhan. Bapak, aku tidak tahu apa yang temanku katakan benar atau tidak, tapi yang aku tahu ketika aku sakit, Engkau yang bisa mengobati hatiku. Amin. Aku melepaskan pengampunan, sebut namanya. Dan ampunilah aku Tuhan. Kan tadi kita tahu bahwa doa Bapa kami, ampunilah Kesalahan Pak, kami. saya mau dengar. Ampunilah Kesalahan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan jadi seperti satu salawatnya hebat, artinya kagak tahu. Kita harus beriman. Saya kalau mau mengalahkan daging saya, marah saya selalu begitu. Ingat ya, doa Bapa kami, ingat doa Bapa kami. Sampai saya bisa berlutut, Bapak, sambil tremor, nahan emosi Pak. Saya nggak munafik, secara daging kita kalau dihantam gitu kan, gimana saya berlutut, Bapak kalah tolong ikat roh saya Tuhan Yesus. Saya melepaskan Jehovah Shalom. Saya mengampuni dia, saya memberkati dia Tuhan. Saya mengasihi dia. Saya lawan bu daging saya. Padahal kepala ceplok telur mateng. Saya terus doa seperti itu. Akhirnya karena kita memakai hukum kasih, daging saya kalah. Daging saya kalah. Akhirnya saya bisa mengasihi. Dengar dia sakit, saya sibuk. Buat bagaimana cara saya berdoa, menjemur. Iblis gak suka loh bu, saya seperti itu. Saya mau doain, saya dipeluk. Tapi saya dengar satu dan lain hal yang udah parah. Untung salah satu keluarganya masih ada kontak sama saya. Saya bilang boleh gak saya berdoa? Oh iya. Akhirnya saya doa sampai orang tersebut dalam nama Yesus oleh kuasa Tuhan terselamatkan. Saya gak peduli dia mau terima kasih enggak. Buat saya tugas saya sudah Selesai. Saya nggak butuh dihormatin, saya nggak butuh diterima kasih, nggak butuh. Saya butuh Tuhan Yesus tersenyum
melihat anak-anaknya mau bersekutu dengan dia. Lakukan itu, saya bilang setiap kali saya menyampaikan firman, saya nggak mau kedatangan saya sia-sia. Saya nggak mau apa yang Tuhan sampaikan lewat mulut, lidah, bibir saya masuk kiri keluar kanan. Kalau di hati kalian saat ini ada kegeraman, ada amarah, ada kebencian, ada ketidaksukaan satu sama lain, tuntaskan dalam nama Yesus. Usir semua. Bapak, aku mau jadi pemenang. Amin. Karena ada tertulis dalam Filipi 2 ayat 2. Saya minta Ibu Dika boleh baca. Filipi 2 ayat 2. Filipi 2 ayat 2, demikian firman Tuhan. Saya berdiri ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, Demikian kasih. firman Tuhan. Haleluya. Sudah dengar ya apa kata Tuhan? Hendaklah kamu sehati. Bukannya hatinya Sally sehati dengan hatinya Busa, bukan. Sehati yang Tuhan maksud adalah sehati dengan Bapa Yang di sorga. nggak mungkin biarin pun Pak Tommy dengan Ibu Mona suami istri, bukan artinya dia satu hati secara daging, no. Karena suami istri tadi bilang pasti kan suka ada ya Bu gesekan. Tapi maksud Bapak adalah siapapun kalian, cobalah kita itu sehati, satu di dalam naungan, satu di dalam hatinya Tuhan. Jadi seperti itu. Kalau baca firman, maknai, perdalam sampai kita bisa menjalani firman itu dengan benar. Kalau kamu cuma baca begini, anak TK disuruh bisa baca juga baca. Tapi ketika kita mau menjalani, kita harus tahu dulu apa sih maksud Bapa sehati itu. Dia mau ketika kamu mengklaim diri kamu sebagai anakku, ayo dong DNA-nya sama, ayo dong hatinya sama. Hatimu sama seperti hati Bapa. Sampai kita memiliki satu jiwa dan satu tuh. Ya, dalam Yesaya 32 ayat 17. Bu Mona boleh tolong baca? Jangan dulu nggak mau kacamata Oke, minus. oke. Pak Tommy? Bisa? Bisa. Oke. Yesaya 32 ayat 17. Demikian firman Tuhan, Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Sudah jelas ya Tuhan katakan seperti apa. Di mana ada Kebenaran. Jangan berharap kamu dapat berkat. Jangan berharap kamu dapat kebangkitan terobosan. Kalau hidupmu ada di dalam pembenaran, bukan kebenaran. Kalau kamu menerima janji Tuhan, hiduplah di dalam Kebenaran. bukan pembenaran. Saya izin Bu, saya selalu bilang sama kami punya anak rohani atau keluarga rohani, kalau kamu mau pembenaran, kamu karepmu sendiri. Karena selalu ada case yang bilang, enggak, maksud gua itu ya, lu nggak tahu aja. Kan gua mah maksudnya, gua tuh maksudnya sayang lu sama lu. Kan gini, benar terus Bu, dia nggak pernah salah karena dia punya alasan, betul nggak Bu? Tapi ketika kita mari sama-sama sehati, mau saya pendeta, mau S1, S2, mau S berapa, bukan berarti saya nggak bisa terpeleset, benar nggak? Tapi sama-sama duduk, kita baca firman, merenung, di reminder sama Tuhan, apa yang sudah saya lakukan. Wah, kamu udah begini, kamu udah begini, minta ampun sama Tuhan. Ya Tuhan yang baik, dosa semerah kerumici aja Tuhan bisa. Jadi artinya ya seperti itu. Ayo hidup dalam pembenaran. Kalau salah ya cepat-cepat bertobat, segera minta maaf. Yang juga merasa hatinya disakitin pun sebelum teman atau saudara atau siapa suami, istri, anak, orang tua, sebelum pun dia minta maaf, kamu duduk berlutut memberikan pengampunan.
Ini bukan jualan jamu, bukan cerita kosong. Saya bicara dari tadi, dasar firmannya Jelas. kalau kamu menentang, kamu memberontak, artinya kamu menjauh daripada kebenaran Tuhan. Hidup pilihan. Saya hanya menyampaikan. Silah kamu ambil berkat, hidup dalam terobosan Tuhan. Bahkan kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Jangan sampai tertinggal dalam penjemputan. Firman yang terakhir, Yesaya 48 ayat 18. Ibu Ketua boleh baca? Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yang Amin. setuju firman ini, aminnya lebih sedikit. Amin. Tapi ketika amin, mari sama-sama memperbaiki sikap hati kita. Setuju dengan apa yang tadi Tuhan Yesus bimbing? Amin. Sesuai dengan firman Tuhan. Jangan buat firman ini sia-sia. Kita boleh minum, kita boleh makan, kita boleh dikenyangkan makanan jasmani. Ada hal yang lebih penting dari itu. Kita juga harus dipuaskan oleh makanan-makanan. Gak penting seberapa doamu lama, 2 jam, 3 jam kamu doa pun, istilah kata di mana-mana, kamu beramal sana sini, tapi keintimanmu tidak dijaga sama Tuhan, sama aja bohong. Dia yang punya kuncinya. Iya. Lu pencitraan di mana-mana, tapi kuncinya yang megang siapa? Daripada segala sesuatu yang kita lakukan hari lepas hari sia-sia, yuk mari berjalan di dalam firman Tuhan. Saya tidak berbicara apapun tentang Dopu atau siapapun, tapi saya berbicara sebagai anak-anak Tuhan. Perbaiki sikap hati kita. Nggak masalah, nggak usah minder, nggak usah takut jadi pendosa. Saya di sini juga sama, saya mantan DJ. Itu loh, sama kok. Walaupun bukan DJ tanda kutip ya, karena saya hobi. Saya mantan kepala-kepala preman juga di Bogor. Tapi itu nggak buat saya bangga ya. Itu ku anggap rugi. Bahkan ketika saya mantan pengusaha pun saya bilang, dulu ku anggap rugi. Saya bangga jadi anak Tuhan. Ketika saya pelayanan mobil pernah dibakar, parang pernah di leher, digosip, dicibir, dicaci maki. Kasih sayang saya ibarat kalau bahasa Indonesia bilang air susu dibalas air. Tapi it's not problem for me. Karena memang besi menajamkan besi, manusia Menajamkan sesama. kalau saya nggak pernah dikasih itu, kapan tahu saya menang? Kapan tahu saya kuat? Benar nggak Bu? Lu gini dong, lu rata-rata di bawah rata, benar nggak Bu? Tapi kalau saya bilang tadi, saya siap di tengah badai, saya tetap kuat. Karena Tuhan memberi kekuatan, bukan Ratna. Ratna tuh rapuh, Ratna tuh lemah. Tapi in the name of Jesus Christ, saya kuat. Karena Amin. Tuhan yang menguatkan saya. Jadi seperti itu, saya minta sekali lagi, yuk mari sama-sama bergandengan tangan, satu lain hal, ada masalah apapun diselesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita mengunci pintu itu, iblis tidak bercelah lagi masuk. Nggak usah tarik ke belakang masalah apapun, jangan. Saya di combine Pak, dulu saya lawyer, saya combine dengan rohani, saya selalu bilang gini, jangan tarik masalah ke belakang. Kalau lu mau baik, lu mau minta maaf, lu mau mengampuni, yuk kita berdoa sama-sama, selesai. Karena kalau dicuat lagi, ini kan si Anu kan ngomongnya, apa salah saya? Yang ada bukan mau damai Bu, makin panas, makin marah, makin kesel. Nah, jadi mari sama-sama sekarang, selama hidup itu kita dalam pertandingan yang luar biasa, yang lebih parah lagi, kita melawan roh-roh. Artinya, yuk kalau ada satu dan lain hal gesekan, nggak usah ngomong apa-apa, peluk-pelukan, saling memaafkan, jabat tangan. Entah pun harus tahu, kayak saya sama Bu Dika, nggak ada apa-apa, saya rela kok bilang, Ibu Dika kalau Ratna ada salah ucap, saya minta maaf ya Ibu San, kalau saya
Kenapa sih rugi di mana? Tuhan Yesus yang menang, iblis dikalahkan. Amin. Lakukan itu, nggak usah gengsi. Setuju? Amin. Sekian firman dari saya, semoga membawa berkat. Saya serahkan kembali sama worship leader.